Pertanyaan menarik. Apakah dalam memberikan tuah pada manusia, jin itu murni menggunakan kekuatan dirinya saja ataukah dibantu teknologi tertentu? Nah, jawabannya pertanyaan menarik. Apakah dalam memberikan tuah pada manusia, jin itu murni menggunakan kekuatan dirinya saja ataukah dibantu teknologi tertentu? Nah, jawabannya beragam. Ada yang hanya menggunakan kekuatan dirinya saja. Ada juga yang menggunakan kekuatan dirinya plus energi alam semesta. Mbah Wira pernah menjumpai kodam-kodam yang mampu memanipulasi energi alam untuk meningkatkan kekuatan dirinya. Salah satu contohnya adalah kodam-kodam berikut ini. Nanti admin ditampilkan ya untuk sketsa-sketsanya. Yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi alam. Kodam-kodam dengan kemampuan seperti ini seolah-olah memiliki energi cadangan yang dapat digunakan dalam kondisi sulit untuk memperkuat energi asli dirinya sendiri. Berikutnya ada juga kodam yang menggunakan kekuatan dirinya plus energi dari mustika maupun pusaka yang dimiliki. Nah, kodam-kodam berikut adalah contohnya. Nanti oleh admin ditampilkan sketsanya. Yang satu memiliki energi tambahan dari pusaka berwujud keris. Dan yang satu lagi memiliki energi tambahan dari mustika yang berbentuk batu yang berada di tengah-tengah dadanya. Kodam-kodam dengan kemampuan seperti ini seolah-olah seperti memiliki energi cadangan yang dapat digunakan dalam kondisi sulit untuk memperkuat energi asli dirinya sendiri. Itulah mengapa Mbah Wira sering sampaikan bahwa tidak hanya manusia yang gemar mengoleksi mustika dan pusaka. Jin dan kodam perewangan pun juga gemar mengoleksinya untuk meningkatkan power dari si jin tersebut. Selanjutnya ada kodam yang menggunakan kekuatan dirinya ditambah dengan energi dari musuh yang menjadi target operasi. Beberapa di antaranya yang dapat dijadikan contoh adalah kodam-kodam berikut ini yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi manusia yang menjadi target operasinya. Kodam-kodam dengan kemampuan seperti ini seolah-olah seperti memiliki energi cadangan yang dapat digunakan dalam kondisi sulit untuk memperkuat energi asli dirinya sendiri. Terus terang, kodam dengan tuah manipulasi energi adalah salah satu yang langka dan jarang dijumpai. Dari 800 kali ritual, tidak lebih dari 10 kodam yang terbukti memiliki tuah tersebut. Terbukti di sini artinya adalah bahwa kodam-kodam tersebut telah lolos quality control dan dinyatakan memang ya benar bahwa 10 itulah yang memiliki tuah dalam manipulasi energi. Jadi tidak 800 semuanya diklaim memiliki, melainkan hanya 10 aja. Dan itu adalah yang lolos quality control. Dalam berjualan azimat berkodam, Mbah Wira tidak pernah melakukan klaim sepihak. Kalaupun 800 azimat ini isinya adalah Dewa Zeus yang mampu memiliki skill untuk manipulasi energi. Tapi ternyata ketika disketsakan isinya bukan Dewa Zeus, tapi siluman kampret. Ya udah, itu yang Mbah Wira tulis apa adanya. Dari 800 hanya 10 yang punya tuah manipulasi energi. Ya itu yang Mbah Wira tulis apa adanya. Jadi Mbah Wira betul-betul menjaga objektivitas, tidak pernah melakukan klaim sepihak supaya apa? Pembeli tidak dirugikan. Ketika sudah ada dua praktisi yang memiliki pandangan, seperti ini loh pandangan menurut praktisi lain, tidak hanya klaim sepihak dari dukun yang membuat itu saja, maka Mbah Wira akan menggunakan itu sebagai dasar bahwa ya memang seperti inilah quality control, hasil dari quality control, dan Mbah Wira akan tulis apa adanya. Asik ya. Apakah Mbah Wira punya simpanan kodam pribadi dengan tuah manipulasi energi? Ya jelas punya ya. Kodam dengan tuah manipulasi energi itu tuah yang seksi, yang bisa kita kembangkan ke arah manapun asalkan kita paham dasar teorinya. Lalu bagaimana kinerja tuahnya? Alhamdulillah sejauh ini Mbah Wira sangat puas ya. Karena satu kodam manipulasi energi yang Mbah Wira miliki itu cukup kuat untuk bikin gulung tikar sebuah perusahaan dalam waktu 2 bulan sejak pertama kali dikerjakan.
Apakah tuah manipulasi energi memang peruntukannya lebih untuk eksekusi? Sejauh ini menurut Mbah Wira, iya. Mbah Wira belum menemukan fungsi lainnya. Mencari kodam dengan tuah manipulasi energi itu sama sulitnya dengan mencari pocong yang mau dijadikan kodam perewangan bagi manusia. Sepele, simpel, cuman pocong. Tapi yang memberikan manfaat positif bagi juragannya itu sangatlah langka. Kebanyakan yang umum dijumpai adalah yang membawa dampak negatif bagi manusia. Ada dua pocong yang berhasil Mbah Wira tundukkan. Yang pertama adalah pocong berkepala 3 dan yang kedua adalah pocong merah. Ya, pocong merah. Dua-duanya nyata memberi manfaat positif bagi juragannya. Masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah dalam memberikan tuah pada manusia, jin murni menggunakan kekuatan dirinya saja atau dibantu dengan teknologi tertentu? Jawabannya ada dua. Ada yang ya menggunakan teknologi tertentu dan ada juga yang tidak menggunakan teknologi tertentu. Mereka hanya mengandalkan olah diri mereka sendiri. Jin itu sebagaimana manusia. Seringkali Mbah Wira tekankan bahwa jin itu sebagaimana manusia. Ada manusia yang memiliki teknologi terkini dan lebih maju, lebih modern dibandingkan manusia lainnya. Misalnya manusia yang tinggal di Cina dan Jepang. Ada juga manusia yang jadul, tidak banyak memiliki teknologi canggih. Misalnya manusia yang tinggal di Konoha. Saking tertinggalnya sampai pada mau kabur aja dulu ke negara-negara maju demi masa depan yang lebih menjanjikan. Nah, ini sama halnya dengan dunia jin. Banyak kesaksian yang mengatakan bahwa kota jin, misalnya Padang 12, dipenuhi dengan teknologi maju dari dunia manusia, seperti supercar dan helikopter. Sebagaimana salah satu ayat yang berbunyi, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Sebagaimana manusia yang mampu melintasi angkasa dengan pesawat, bahkan melintasi luar angkasa dengan roket, maka hukum alam yang sama ini juga berlaku bagi bangsa jin. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan jin untuk berpindah tempat dalam sekejap, mampu mendapatkan informasi dan berkomunikasi dari jarak jauh. Nah, ini kalau manusia zaman sekarang ini semacam video call kali ya. Nah, serta didukung dengan usia jin yang mampu mencapai ribuan tahun, bahkan puluh ribu tahun, maka sangat memungkinkan bagi jin untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuannya demi meningkatkan kekuatan dan daya tempur jin itu sendiri. Maka dari itu, bukan tidak mungkin jika jin menggunakan teknologi tertentu untuk memberikan tuah atau manfaat positif bagi manusia yang menjadi tuannya. Wallahu a'lam.